ke rumah ibu yuk, sekarang. Tapi bilang bapak dulu ya, Bu. Gak usah bilang-bilang bapak. Yuk, ke rumah ibu yuk. Ya, Bu. Padahal aku cuma nanya aja kenapa dia pulang telat. Dia malah marah-marah sama saya. Padahal kan saya tuh khawatir sama Ulfa. Saya tahu kok, saya cuma ibu tiri. Tapi gimana pun juga, saya sayang sama Ulfa, Mas. Enggak gitu, Pak. Ulfa, kamu tidak boleh begitu. Biar bagaimana juga ini. Ini ibu kamu sekarang. Tapi maksud Ulfa... Alah, udah nggak usah banyak alasan. Masuk ke kamar kamu. Bapak! Diam! Bapak ngapain di sini? Diam, jangan berisik. Bapak ngapain di kamar aku, Pak? Jangan teriak-teriak. Bapak ngapain? Kamu ada apa teriak-teriak? Aku nggak tahu, Ibu. Kamu di sini. Tiba-tiba Bapak masuk. Aku lagi tidur di situ. Betul itu, Mas. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia akan berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang dahulu kala. Kelak akan kami beri tanda dia dibelai-belainya. Quran Surat Al-Qalam ayat 11 sampai 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Mas'udin Abdul Majid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Ulfa. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Dan pemirsa, di awal tadi kita lihat itu adalah beberapa cuplikan dari reka adegan yang menimpa kasus dari Mbak Ulfa. Dan Mbak Ulfa bisa langsung cerita ke kita, Mbak Ulfa punya permasalahan hidup seperti apa? Aku anak broken home, Mas. Jadi dari kecil, bapak dan ibuku udah bercerai. Dari usia berapa? Dari usia 5 tahun. Dari usia 5 tahun. Iya. Nah, terus kemudian setelah bercerai, Mbak Ulfa tinggal sama siapa? Aku tinggal sama nenek. Tinggal sama nenek. Iya. Setelah tinggal sama nenek, bagaimana kehidupan sehari-harinya? Apakah ada orang tua yang masih mengunjungi atau tidak? Kalau misalnya bapak masih mengunjungin dia, Pak. Dia tuh biasanya tuh ngasih buat uang sehari-hari aku sama nenek. Tapi kalau misalnya ibu nggak pernah lagi, Mas. Ibu nggak pernah Iya. lagi. Artinya di situ Mbak Ulfa sangat memberikan kasih sayang ibu, Iya, gitu ya. Mas. Oke. Pak Ustadz, ini hampir 100% kurang lebih korban dari perceraian biasanya adalah anak-anaknya nih Pak Ustadz. Ini bagaimana? Perceraian itu sesuatu yang halal tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti tidak menutup kemungkinan orang dalam menjalin pernikahan itu terjadi perceraian. Akan sekarang sudah makin meningkat tingkat perceraian itu. Tapi harus disadari bahwa perceraian itu tidak memutus hubungan antara orang tua dengan anak. Kalau ada mantan istri, kalau ada mantan suami, tidak ada mantan anak. Jadi kalau orang bercerai, anak itu tetap wajib menjadi tanggung jawab orang tua. Bapak sebagai orang yang memberikan nafkah, masih wajib memberikan nafkah untuk anaknya. Ibu yang tidak bisa memberikan nafkah karena mungkin tidak kerja, tidak mendapatkan, tapi wajib memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, perhatiannya kepada anaknya. Kenapa? Karena anak itu bisa menjadi tabungan bagi orang tuanya. Ada kalanya orang tua yang seharusnya masuk neraka jadi ditarik oleh anaknya masuk surga. Karena orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Tapi ada kalanya orang tua yang harusnya masuk surga jadi masuk neraka. Karena anaknya melupakan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya. Itu masalahnya. Jadi sejak kecil Mbak Ulfa sama sekali tidak bertemu dengan ibu atau dirawat sama ibu. Tapi waktu aku SD, sempat aku diajak berlibur sama bapak ke Jakarta. Di
saat bapak kerja, ibu diam-diam ambil aku, Mas, diajak ke rumahnya. Bapak sempat panik sih sampai ngunjungin nenek di kampung dan laporin polisi juga. Iya. Karena ibu nggak ngasih tahu ke bapak kalau misalnya ngambil aku. Sih, kamu juga Hello Kitty. Lucu. Kamu juga cantik lagi. Ulfa, Ibu, ibu kangen banget sama kamu. aku juga kangen Bu sama Ibu. Wah, kita main ke rumah ibu yuk sekarang. Tapi bilang Bapak dulu ya, Bu. Gak usah bilang-bilang bapak. Yuk, ke rumah ibu yuk. Ibu. Ulfa. 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 Ulfa, di mana kamu, Nak? Ulfa. Di mana kamu, Nak? Ulfa. Di mana kamu, Nak? Ulfa. 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 Ya Allah. Di mana kamu, Nak? Ya Allah. Ulfa. Ya Allah, di mana kamu, Nak? Astagfirullahaladzim. Ulfa. Ya Allah. Kamu kemana aja? Ulfa, Bapak sudah cari ke sana kemari, tidak ketemu. Bapak khawatir sama kamu, Nak. Tadi aku diajak sama Ibu, Pak. Tapi pas di jalan, aku diturunin sama Ibu. Allah, keterlaluan ibu kamu, Nak. Allah. Kemudian dari polisi ada hasilnya? Enggak, akhirnya ujung-ujungnya bapak tahu kalau misalnya aku dibawa sama ibu aku. Nah, itu berapa lama sampai dia tahu? Aku dibawa sama ibu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nah, gimana ceritanya sampai rumahnya ibu? Seperti apa itu kejadian setelah bapak sampai? Kalau misalnya bapak tuh udah panik banget kan. Aku tinggal sama ibu 6 bulan di sana, tapi tuh udah berlangsung lama. Aku senang sih sebenarnya Mas ketemu ibu, gitu udah lama juga kan. Tapi ibu mungkin luka lagi Mas, ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya aku dibalikin lagi ke bapak. Selama itu tapi bapak diurus sama ibu? Iya, aku diurus sama ibu. Cuma kayaknya dia lebih ke suami barunya kayak gitu. Dia. Akhirnya aku dia nggak ngizinin tinggal di rumah. Akhirnya aku dibalikin lagi ke bapak aku. Itu juga diturunin di pinggir jalan Mas. Di pinggir jalan. Ya Allah, ini Pak Ustadz. Tidak diantarkan ke bapak dalam arti diserah terimakan, tidak? Enggak, aku diturunin di pinggir jalan Pak Ustadz. Cuma masih di daerah rumah bapak. Mbak Ulfanya tahu ya rumah bapak ini. Ini gimana kalau seorang ibu seperti itu, Pak Ustadz? Masya Allah, ini biasanya gini, ibu itu paling tidak tahan terhadap penderitaan anaknya. Kenapa? Ibu itu dengan bapak itu perasaannya lebih peka, ibu terhadap anak daripada bapaknya. Karena anak itu sudah pernah berada di rahimnya ibu 9 bulan. Makanya namanya rahim, kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu, umumnya ini ya, jauh lebih besar daripada bapaknya. Ini ada kasus seperti ini tentu ibu ini telah menelantarkan anaknya, telah menelantarkan buah hatinya, dan ibu itu bisa dikatakan kurang bertanggung jawab terhadap anaknya, apapun alasannya. Apalagi seorang perempuan, gadis cilik waktu itu, dan di Jakarta lagi, itu ya perlu dinasihatin. Nah, kemudian setelah dikembalikan, Ulfa tinggal sama bapak atau sama nenek lagi? Aku masih sama nenek, tapi setelah lulus dari sekolah, aku milih tinggal di Jakarta, tapi ngekos sambil nyari kerja. Kenapa nggak tinggal sama bapak aja?
enggak Mas. Waktu itu kan Bapak juga udah nikah, udah punya istri baru juga. Nah di situ sih pertamanya pas aku datang sih istrinya sih nyambut gitu, baik gitu. Tapi beberapa hari aku tinggal di sana, istrinya tuh ngomong ke Bapak tuh yang jelek tentang aku di belakang aku. Sampai Bapak tuh ngerasa tuh bener loh, ini apa namanya anak aku kayak gini, kayak gitu. Artinya percaya sama omongan istrinya iya, bener. gitu.